Perkenalkan, nama saya Royan Wijibro dari jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum pengendalian mutu yang berjudul 7 alat pengendalian mutu atau 7 tools. Dalam video ini saya akan secara khusus menjelaskan tentang scatter diagram yang meliputi sejarah, prinsip, dan langkah-langkah pembuatan scatter diagram. Kita akan lanjutkan dalam pembahasannya. Let's start it. Selanjutnya kita akan melanjutkan dalam pembahasan mengenai sejarah scatter diagram, prinsip, pengertian, dan langkah-langkah pembuatan scatter diagram. Sejarah scatter diagram pertama kali digagas oleh ilmuwan Jepang, yaitu Dr. Kaoru Ishikawa pada tahun 1980-an. Dr. Kaoru Ishikawa merupakan sarjana teknik di bidang kimia terapan yang menjadi pelopor lahirnya metode 7 tools. Salah satunya adalah diagram scatter yang akan dibahas dalam video ini. Yang kedua, pengertian scatter diagram. Scatter diagram atau diagram tebar merupakan grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada sistem koordinat Kartesian dengan satu variabel pada masing-masing sumbu, menjelaskan hubungan dari kedua variabel tersebut berkorelasi. Maka, titik-titik koordinat akan jatuh di sepanjang garis atau kurva. Semakin baik korelasinya, maka akan semakin ketat titik-titik tersebut mendekati garis. Prinsip scatter diagram. Pada aplikasinya, scatter diagram digunakan pada data numerik yang membutuhkan dua data berpasangan sebagai bahan baku analisisnya, yaitu nilai X sebagai faktor independen atau sebab, dan berpasangan dengan nilai Y sebagai faktor dependen atau akibat. Sebelum kita masuk ke dalam studi kasus, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa setiap produk industri pasti terdapat sebuah kecacatan, sehingga kita harus mengendalikan hal tersebut dengan metode 7 tools. Salah satunya adalah dengan scatter diagram. Selanjutnya, kita akan membahas dan menganalisis studi kasus dari sebuah jurnal. Berikut merupakan datanya. Jurnalnya dari ini dengan judul Analisis Pengendalian Kualitas Produk, Kualitas Spanduk dengan metode 7 Quality Control Tools pada PT Fajar Inter Pratama Mandiri Film Printing. Dari studi kasus ini kita dapat menuangkannya ke dalam Microsoft Excel. Hasilnya sebagai berikut. Berikut merupakan data yang terdiri dari jumlah produksi dan jumlah kecacatan. PT Fajar Inter Pratama melakukan analisis pengendalian kualitas spanduk. Maka kita harus membuat scatter diagram dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memblok dua variabel yang terdiri dari jumlah produksi dan jumlah kecacatannya. Kemudian, pilih menu Insert dan pilih Scatter. Dalam Scatter ada beberapa pilihan, kita pilih nomor 1. Kemudian, kita pilih sesuai selera, sesuai keinginan kita. Kemudian, kita buat judulnya hubungan antara jumlah produksi dengan jumlah kecacatan. Pada produk spanduk. Kita perkecil supaya tidak menutupi grafiknya. Kemudian kita akan tampilkan regresi dan persamaan dalam grafik tersebut. Kita pilih trend line, kemudian more option, kita pilih linear untuk garisnya. Kemudian untuk menampilkan persamaan dari grafik dan menampilkan regresi dari grafik, kita pilih checklist.
display equation on chart, dan display R-square value on chart. Setelah kita checklist akan muncul regresinya. Dari grafik scatter diagram ini menyimpulkan bahwa data ini merupakan data yang baik karena regresinya itu mendekati 1 dan juga garisnya itu meningkat naik, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini merupakan data yang baik. Jadi berdasarkan data ini dapat kita simpulkan bahwa data tersebut merupakan data yang baik karena presentasi produk cacat tidak bergantung pada jumlah atau kuantitas produksi. Berdasarkan scatter diagram tersebut, diketahui tidak adanya hubungan atau korelasi kedua variabel tersebut. Nilai regresi yaitu lebih dari 0,7. Tadi kita peroleh 0,8. Hal tersebut karena presentasi produk cacat tidak tergantung pada jumlah atau kuantitas produksi. Salah satu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kecacatan produk ialah dengan menganalisis faktor-faktor lain yang menjadi penyebab utama terjadinya kecacatan produksi. Jadi, data ini merupakan data yang baik. Sehingga dalam pengendalian kualitasnya harus memperhatikan faktor-faktor lain. Sekian dari saya, mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya minta maaf. Sekian. Terima kasih. Selamat pagi.